Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Buktinya kita masih hidup. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa menjalankan kehidupan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Buktinya kita masih bisa datang ke rumah duka walaupun ada rasa sakit-sakit asam urat, sakit kaki, sakit kepala. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitunya waktu luang dan kesempatan. Karena ada juga umur lagi panjang, badan sehat, tapi waktu luang tu tak ada. Anak awak lagi ada waktu luang. Alhamdulillah. Sebenarnya waktu luang tu tak perlu dicari, tapi luangkan waktu. Nah, kalau mencari waktu luang kok memang payah kok. Tapi kalau diluangkan waktu insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Kadang lain masih hidup, umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tapi kadang dah istiqomah. Jadi mari kita bangun kembali kongsi kita ini, bagaimana keistiqomahan kita. Yang namanya hidup pasti ada mati. Karena yang dua tu harus tampuh salah cik. Kalau ndak hidup mati, kalau ndak mati hidup mah. Hanya salah cik harus jalani. Dan itu memang hukum sunatullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan itu. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'da, khatamun nabiyyin. Yang kita imani, kita yakini, semoga kita mendapat syafaat dari sang baginda Rasul hendaknya. Yang sama kami hormati orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus kongsi, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis kongsi kita, bapak ibu, keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan liayatin tanda-tanda kekuasaannya dengan berpulangnya orang tua kita menghadap kepada Allah, karena semua itu adalah sunatullah, hukum alam ini yang harus kita jalani. Mudah-mudahan semua itu kita jadikan sebagai pelajaran, kafa bil mauti wa'izah, karena sebagai pelajaran dan mengambil iktibar di sana. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, pada malam ini izinkan, karena sudah lama kita tidak ketemu. Di sini ada orang tua-tua kita, Pak Haji guru kita, dan juga Ayah Haji Muslim orang tua kita. Jadi mohon maaf, mohon ditunjukkan kalau ada yang kekurangan-kekurangan. Bapak Ibu jamaah,
masing-masing kita ini akan mengalami yang namanya maut atau kematian. Maka tadi alhamdulillah sudah beberapa amaliyah yang kita jalankan dan yang kita lakukan kebiasaan dalam majelis kita. Jadi sebelum ada kajian-kajian agama, uraian-uraian ilmu agama, kita menjalankan amalan-amalan yang kita baca. Semua itu menjadi qiraat yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal sampai akhir tadi zikir, tahlilan, kemudian yasinan ditambah oleh Pak Haji tadi, termasuk semua itu adalah kalimatun thayyibah, kalimah-kalimah yang baik, dan itu adalah amaliyah kita. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf. Tadi awak dah tanggung banyak huruf yang awak baca tu doh. Bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, maka satu kebaikan baginya. Jadi satu huruf satu kebaikan. Berapa banyaknya tadi yang awak baca, itu adalah menjadi kebaikan dalam pandangan Allah. Jadi kalau dapat naknya membaca tu memang bersama-sama. Jangan paji saja berko balik. Saya dapat pahala berko wanda. Ada wa ikui loh. Gitu. Itu gunanya bersama-sama. Jadi dalam rangka kita untuk beramal. Karena itu adalah amaliyah bagi kita. Kemudian yang kedua ada kajian. Kajian ini adalah ilmu. Ilmu, uraian-uraian tentang masalah yang berkenaan dengan kondisi situasi yang terjadi. Kalau kita sekarang masalah takziah. Jadi ada beberapa ancaman di gerbang maut. Ini di dalam dinukilkan, disarikan di dalam beberapa referensi kitab, mengungkap rahasia alam gaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya, termasuk menanti panggilan Israel, termasuk masalah ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, termasuk di dalamnya ilmu tasawuf, kunci memahami ilmu tasawuf, dan juga kitab-kitab yang lain. Ada sinar keemasan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin. Ada juga dijelaskan di dalam kitab, yaitunya wasiat terakhir 1001. Itu Syekh Jalaluddin juga pengarangnya. Itu berbagai macam kitab. Ancaman kita di gerbang maut yang pertama sekali adalah gangguan dari setan atau iblis. Itu mau ndak mau kita menghadapi itu. Setiap manusia yang mengalami yang namanya kematian melalui itu. Karena proses perjalanan manusia menuju alam baqa itu dalam takziah sudah sering kita sampaikan, ada 13 episode yang kita lalui. Di antara salah satunya adalah yaitunya alam sakarat, alam maut. Kalau almarhumah yang telah mendahului Hawa, itu alam sakarat sudah dilalui. Alam maut beliau sudah lalui. Sekarang beliau berada di alam barzah. Nya 3 wali episode tuh. Kalau Bapak ingin mencari dalam YouTube boleh dicari tuh. Karena di mana takziah sering kita sampaikan itu. Karena sejak awak memakai tiang nantigo itu kita sudah masukkan ke YouTube semuanya kajian kita. Seluruh kajian kita berusaha, termasuk khutbah Jumat. Setidaknya itu menjadi amal solehlah bagi kita. Jadi kongsi-kongsi kita dulu ada di dalam YouTube itu. Sudah kita masukin. Siapapun penceramahnya, siapa saja yang membawa memandu, kita masukkan. Termasuk dulu Buya Syarial Sahir di mana tuh, di Pisang di mana tuh. Sudah ada di sana itu semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ancaman awak di gerbang maut, satu, kita berhadapan dengan yang namanya setan atau iblis. Kita tidak bisa lepas dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, siapa yang berpaling
dari mengingatku, an zikrir rahman, dari mengingat, mengingat kepada ar-rahman, yaitunya Allah, yuqayyid lahu, maka yang menjadi teman setianya itu, qarinnya itu adalah setan. Jadi orang yang jauh dari zikir kepada Allah, alhamdulillah majlis kita biasakan zikir. Orang yang jauh dari zikir, maka qarinnya itu, teman dekatnya itu adalah setan. Dan itu Allah membiarkan. Kalau nyo jauh dari zikir, kawannya setan. Kalau nyo dakik dengan zikir, setan akan jauh. Itu usinya tuh. Harus pilih asal cik. Maka tentu kita orang-orang yang selalu mendambakan keselamatan hidup di dunia dan akhirat, tentu kita sandarkan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi beliau sudah sampaikan afdalu zikir, zikir yang afdol, zikir yang utama, fa'lam. Ada bahasanya di sana, fa'lam, maka ketahuilah. Nah, itu redaksinya itu. Zikir yang afdal itu, maka ketahuilah la ilaha illallah. Itu pentingnya tuh. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu kan dibedah, itu dibaca itu. Tidak boleh lepas dari itu. Bahkan orang yang dalam sakarat pun, yang diharapkannya tidak banyak. Apa yang diharapkannya? Bagaimana beliau itu wafat dengan sebaik-baiknya. Itu yang sering kita sebut dengan husnul khotimah, baik di akhir itu. Tapi untuk mendapat baik di akhir itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tuh tantangannya tuh berat. Di dalam kitab itu dijelaskan fokusnya wasiat terakhir 1001, itu ada 7 rombongan setan yang mengganggu manusia dalam syakaratul maut. Satu rombongan itu kekuatannya 70.000 daya aksinya. Tidak kuat kita. Makanya yang mula-mula itu ditarik, dimatikan itu ilmu. Ndak tahu cielahnya dulu dong. Dulunya orang hebat, S1, S2, S3 lah selesai, guru besar dia. Maka wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, kan dalam Al-Quran seperti itu. Tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Minkum may yuraddu ila adzalil umur, ada sebahagian kamu disampaikan kepada umur yang sangat tua. Pikun basuwa'ah likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dulunya tahu, nyo hebat dulu, banyak yang tahunya, akhir-akhirnya dia tidak tahu. Tidak tahu. Kadang-kadang sembahyang gola 4 rakaat bertambah je cik lai. Kadang lah sudah solat je cik lai. Solat ayah tu, solat zuhur saja. Allah tadi ma'lul lai, beranglah kurang tu. Karena memang bahasa awak pikun gitu, pikun. Ya memang dia awak sebagai anak, kok ada orang gaya awak seperti itu, ujian bagi awak. Sabah wanda. Dituntut di sana kesabaran. Sangat dituntut kesabaran bagi kita. Kenapa? Orang gaya itu babaliak wudu, babaliak ketek baliak. Memang fitrahnya memang seperti itu. Sokat dulu sewaktu ketek, ambil ko basiraan. Kadang-kadang kajamban sambil balari. Kadang panji itu. Kalau ada orang gaya awak seperti itu di usia beliau lanjut, apa kau marah awak? Apa kau sabar awak? Orang gaya awak dulu kan sabar. Begitu. Jadi itu ujian bagi kita. Jadi sebab itu ditarik ilmu. Kemudian yang diambil lagi kodrat. Kodrat itu apa tuh artinya Pak Ji? Tanago. Ndak ada orang dalam sakarat tu yang kuek do. Buktinya ndak ada lari seorang Allah do. Kalau ada masih kueknya pastinya lari itu. Lain marangkaknya lari itu. Tapi ditarik oleh Allah.
hebat, maha dahsyat. Jadi kodrat, iradat tidak ada lagi, udah hilang semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, begitu kuat dan dahsyatnya gangguan dan ancaman dalam sakaratul maut, tentu kita selalu bermohon. Satu-satunya permohonan kita hanya kepada Allah berkat bimbingan sang baginda Rasul. Doa itu jangan sampai lupa Bapak Ibu. Puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah, itunya tuh. Selalu diingat andai guru-guru awak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, kasih rahmatlah ya Allah saat maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkanlah kami ya Allah sesudah maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Nah, itu puncaknya tuh. Luar biasa. Bapak Ibu yang mendengar, tolong biasakan doa itu, jangan sampai tinggal. Itu pokok tuh. Nah, tambah kok doa sapu jagat kecewa dan biasa kan itu doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya jadilah. Nah, tapi yang 10 tadi itu sangat luar biasa itu. Ustaz Somad sering juga menyampaikan dalam video-video pendek beliau. Biasakan kalau lo dapet, baca dulu. Kau dah tulis, buat di cucu atau orang buat nenek doa tu dalam buku tuntunan solat lengkap tu banyak tu. Kau dah dicari saya di Google ada tu banyak tu. Tinggal awak no. Oh dah dapet dia awak tu, dibaca saja. Cari saya buku tu. Boleh. Tak ada masalah tu. Tak ada larangan membaca buku. Kan doa yang awak baca. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi di gerbang maut sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau awak jauh dari zikir, mengingat kepada Allah, makanya jangan sampai kalau dalam kajian ilmu tauhid, zikir itu kan ada dua, ada yang jahar, yang karih, ada yang lambe saja. Lambe itu sir namanya itu. Jadi kita ini kemana-mana harus kalbu kita jangan kosong. Bahkan di dalam menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak boleh kalbu kita ini lalai lepas. Rasulullah kan manusia yang terbebas dari salah dan dosa, maksum. Beliau sudah mendapat jaminan ampun, sudah mendapat jaminan surga oleh Allah. Tetapi di dalam hadis beliau menyampaikan, aku tidak lepas istighfar mohon ampun kepada Allah, zikir kepada Allah 70 kali sehari semalam. Wallah, demi Allah kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun kepada Allah sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Kok begitu banyak? Padahal beliau sudah dapat jaminan ampun, sudah terbebas. Bahkan dianggap sebagai abdun syakura, hamba yang selalu bersyukur. Salat malam beliau banyak. Beliau menyatakan beliau khawatir sekiranya ada hati beliau itu lalai, kosong dari mengingat Allah. Jadi kalbu kita tidak boleh kosong. Bahkan dalam kamar kecil pun, dalam kamar mandi pun tidak boleh kosong. Tetap kita selalu ingat kepada Allah. Bahaya kalau tidak. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal, atau mungkin stroke, jantungan, atau macam-macam lah di toilet kamar mandi, hati kita kosong kontak kepada Allah, berarti kita meninggal dalam keadaan kekosongan. Nah, kalau dalam ilmu tauhid namanya itu meninggal dalam keadaan kekufuran. Tidak boleh kosong. Selalu zikir itu tidak harus komat kamit, astagfirullah, astagfirullah, tionda disapu diorang pak, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, bu, astagfirullah, subhanallah. Bukan harus kayak gitu, biasa saja.
Disapu di kawan tetap berbunyi juga. Yuk. Jadi zikir yang terbaik itu tak kala kita sendirian. Jangan lupa dan jangan kosong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jam 9. Dah menghari-hari jam tu belum. Satu itu cik baru tu apa? Bablang oleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi perbanyaklah zikir selalu, jangan sampai kosong, jangan sampai kita kalau seandainya kosong nanti korin kita, teman dekat kita itu adalah syaitan. Karena itu memang seperti itu Allah menyampaikannya. Siapa yang lalai, siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, dari mengingat Allah, yuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, maka teman karib kerabatnya itu adalah syaitan. Jadi kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak selalu berzikir. Sambil berjalan, sambil apa, macam-macam lah gitu kan, qalbu kontak kepada Allah, kontak selalu. Yang kedua, gerbang maut itu bahwa kita tak satu pun yang mampu menyelamatkan kita. Sia orang yang tak dekik jawab anak, ndak bisa. Yang dekik jawab adalah harta, ndak bisa. Allah menyampaikan yauma la yanfa' malun wala banun. Pada suatu hari, pada suatu ketika dikala itu la yanfa', tidak bermanfaat malun, mal harato. Mati-matian awak mencari harato siang malam pagi sore, kadang-kadang tak tentu waktu sembahyang awak dek mencari harato tu, tak kala di hari itu ndak bisa menyelamatkan kita. Wala banun termasuk anak. Anak darah daging awak, anak kandung awak ndak bisa menolong di saat itu. Paling kancang itu membaca kalimah la ilaha illallah. Kalau inyo oleh dididik dulu dengan jua agama. Tapi kalau ndak inyo menjadi tukang foto saja tu. Foto ya tu ya dalam sakarat. Foto. Nyo share ko di Facebooknya, di TikToknya bagaya. Mohon doanya ayahku dalam keadaan payah. Amin 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 amin. Tuh. Iya, illa kecuali lanjutannya man atallah biqalbin salim. Yang mana yang qalbin salim tu? Yang dibiasakan zikir tadi itu. Yang selalu diperbanyak dengan ilmu agama, selalu perbanyak dengan ibadah. Makanya rajin awak datang ke jamiah, Masjid Jamiatul Badang sih ya. Salat jangan di rumah aja. Masjid itu guna dibuatkan tu sembahyang. Tu salat kan? Tu salat. Nah, itu caranya. Laki-laki apalagi laki-laki. Tidak perlu diperdebatkan, laki-laki itu wajib ke rumah masjid. Saya lihat dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu, aqimis shalah, perintah fil amar, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, perintah. Perintahkan al-aslu fil amri lil wujub. Perintah pada asalnya itu adalah wajib. Warka'u ma'ar rakiin. Saya lihat dalam Al-Quran tu. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk tu? Masjid, di musola. Salat apa tu? Jamaah. Lah, satu. Dalilnya gua kalau ingin dalil yo. Yang kedua, ya Rasulullah, ambo buto. Jadi lagai helole. Tu ndak ada nak membimbing masjid doh. Jadi para lujo datang ke rumah masjid salat berjamaah ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Apakah terdengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah. Lai ya Rasul, datang. Orang gae buto. Ndak ada nak membiang ke rumah masjid tu. Lai wajib datang ke rumah masjid. Lai terdengar suara azan, lai datang. Badan gadang, buto indah. Masjid nampak. Malih juga ke rumah masjid. Bisu alasan awak di akhirat. Itu perlu tu. Apalagi kalau dah sembahyang. Apalagi kalau dah sembahyang.
Kan nekat hidup nemu itu. Tu nekat hidup nemu itu. Bekolah kak, ondonde itu kak, aman tu. Ndak bi kau dibungkui kau. Ndak masalah kan awak sedang serius bro itu kan. Jadi ndak ada alasan, terutama laki-laki. Ndak ada alasan do untuk ndak solat dan untuk ndak ke rumah saji. Nanti ditanya di akhirat tu. Yang masuk dalam neraka sakar tu salah satu orang tak solat. Masalakakum fi sakar. Oi, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu. Tu jawabannya tu, lam naku minal musallin. Dulu tak solat. Rumah kan lah dake masih Jamiatul Ibadah tu mah. Iyo, rumah dake. Sembahyang indah. Lai tadanga surazan lai. Badan lai do lai, lai sehat lai. Tidak ada alasan awak ibu. Jadi tolonglah sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang mendengar, terutama anggota kongsi, kalau tadanga sorozan tinggallah dulu sebentar 5 minit 10 minitnya. Beku berkureh lah belia supaya halal saki awak tu. Mohon maaf bapak ibu, bukan keras ndak, penyampaian saja nang karih itu. Karena awak pengurus masjid lo di situ di tempat ambo tu pengurus masjid lo. Kok sampai kayak gitu. Jadi kalau lewat awak tu anak-anak yang main di jalan tu putang panti yang berlari itu. Nyom hari ya. Ndak tentu anak sia, lain nak urang nyom hari tu. Aku ndak masuk ke rumah masjid, masuk ke rumah mak itu mah. Karena lo tak biasa kayak gitu. Asal keluar ambo tu, takut itu. Biason kayak gitu. Iko anak kadang apa dia saja. Jadi tolonglah sekali lagi bapak ibu, mari awak bawa anak-anak awak masjid dibangun rancak-rancak di sini, tidak ada kan payah itu. Itu nanti di akhir zaman tanda-tanda kiamat itu. Orang membangun masjid megah-megah, mewah-mewah, berlomba-lomba, isinya tidak ada. Tidak dibangun isinya itu. Bapak membangun isinya wirid remaja, kader-kader, kajian majelis taklim. Lihat ada majelis taklim suka bu? Jalankan itu kegiatan-kegiatan keagamaan, kader-kader pengurus. Ndak tiba ustaz beko khatib doh. Mendadak mana tahu bukan yang namanya malang tiba nama ndak dapat ditulak mah walanggar jalan. Ndak tiba khatib beko doh. Ustaz masjid dah lodo doh. Angon-angon pengurus bah. Ambo pernah mencari ampi ndak jumai orang lain jalan tunggang ni nah. Kan bapak yo tu baru pengurus dalam pandai seorang lah tu. Itu perlu. Setidaknya awak sebagai pengurus. Namanya pengurus mengurus. Masjid itu diurus. Datang ke rumah masjid tu. Ndak cari jauh-jauh sudah. Bendara masjid ndak pergi minta piti di situ doh. Solat di masjid. Awak pengurus itu sampai ke gitu. Kalau ndak usah. Itu amanah. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disisiwan pasti hancur tuh. Hati-hati. Jadi mari kita bagaimana kita ibadah dengan sebaik-baiknya, anak awak didik dengan seelok-eloknya agar mereka menjadi anak yang terbaik karena kita menginginkan anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah berkat doa dari bapak-bapak ibu-ibu, anak ambo alhamdulillah 3 di pondok pesantren ketiganya. Ambo ndak bangga masuk sekolah-sekolah umum doh. Kenapa? Inyo nang komanya bayangan awak besok. Mati awak besok, nyo ka mendoan. Kalau ndak tahu nyuci Allah Adalah salat jenazah bagai sampai takbir bagai 5 takbir bagai. Di mana tu? Di Belimbiang tu. Ambo jadi makmum saat itu. Makanya tahu ambo. Ya ambo bukan karang-karangan Bapak Ibu. 5 takbir. Takbir kalimun tani bacor antu ada. Hanya la bajanggu itu, la putih lu ban itu. Kenapa? Ndak dibiasuan. Ini penting anak-anak awak seru aja ke agama supaya inyo tu selalu istiqomah dalam agama itu sendiri. Inyo nak menyalanjuin awak besok. Ndak ada dunia kau ndak bisa awak anuan. Ndak percaya Bapak Ibu. Apalagi kondisi kini gua. Handphone tu kau ndak hati-hati awak tu saya lihatlah tu anak-anak.
Entah di parak-parak kau ndak lah, ndak tahu doh. Tempat lain ndak tangguang doh. Baca kak aja masalah HP itu bukan. Hilang waktu sembahyang. Macam-macam. Kenapa? Karena itu adalah racun, mabuk. Malahan handphone itu, main game itu lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba kan marak ini itu itu lebih bahaya itu, kecanduan itu tuh. Saya lihat tuh, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ikut sekerajo tuh. Hati-hati itu. Jadi mari awak siapkan anak awak, karena di dalam sakaratul maut itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah dalam kita menghadapi di gerbang maut itu, mulai rasa sakit yang bersangatan. Kalau sakit yang bersangatan tu ndak ada sakit ledo di hati itu dulu, paling sakit. Makanya kita itu dihilangkan kekuatan itu dulu. Ndak bisa marawang-rawang, ndak bisa memaki, ndak bisa minta tolong. Cameh yang bersangatan, haus yang bersangatan, lapar yang bersangatan, takut yang bersangatan. Nah, itu kesimpulannya itu. Bangun kau takut yang bersangatan, kejadian sesudah kuliah. Bahkan ada dalam riwayat diceritakan di zaman Nabi Isa, ada orang meninggal, hidup kembali, kemudian ditanya, yang paling berkesan lah padahal maunya meninggal lah 700 tahun. Yang paling berkesan selama itu, yang paling berkesan sakitnya mati itu masih terasa sampai kini kecilnya. Coba bayangkan dah. Sakit mati itu kalau di dalam hadis itu fadribu, dipukul dengan pedang 300 kali. Luar biasa. Tidak kuat kita Bapak Ibu jamaah. Hanya yang bisa kita lakukan adalah beramal soleh. Kita berharap semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan juga kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Karena beliau itu ibarat berjalanlah sampai ke bate, balayalah sampai ke pulau. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lama hidup, banyak yang beliau lihat, yang beliau rasakan. Anak-anak mungkin ada yang beliau tinggalkan. Ada ya Bu ya? Ada anak-anak yang beliau tinggalkan, keluarga yang beliau tinggalkan. Langkah bagi kita adalah kita mendoakan beliau, dan doa anak-anak yang soleh tidak ada yang menghalangi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita. Jadi oleh sebab itu hari raya korban sebentalai dak lama lah doh, yang alun ikut sebagai peserta korban ikut. Masih ada hari, masih ada Pak pengurus ya? Masih ada 28 hari lagi. Yang belum mendaftar. Oh, kami ndak mampu, bukan ndak mampu, ndak mau. Ya, benar itu Bapak Ibu. Awak kadang-kadang pergi ke pasar tu 300 sampai 400 ribu lalu tu. Kamol tu 500 ribu lalu tu. Ndak bentuk pitih itu tu. Murah saja. Bapak-bapak yang hobi merokok. Bapak kan? Rokok paling ringan, paling rendah ini berapa? 30. Enggaklah 20 20 lah sama kuis hari. 20 kali 30 kali 12 setahun 7.200.000 lebih. 3 kembiang itu. 3 kembiang Itu korban tuh bukan masalah enggak mampu, enggak mau. Itu saja tuh. Enggak cobalah. Luar biasa. Korban itu wajib. Enggak perlu diperdebatkan pula doh. Saya dalam Al-Quran. Inna atayna kal kautsar fasolli li rabbika. Maka dirikanlah, itu kan perintah itu. Maka dirikanlah salat. Wow itu kan sambungan. Wanhar dan berkorbanlah. Jadi salat, korban itu perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Orang yang rajin korban seharusnya salat korban masjid. Itu caranya.
Makanya dengan ilmu semuanya, dengan ilmu. Ibadah itu dengan ilmu, supaya ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu-ibu yang rajin kurban, rajin wajib ke rumah saji. Tapi jangan gara-gara itu kau dah rumah saji dah, kau dah kurban lah, kau dah. Kamu mari kurbannya, batu, mau rumah saji dah. Bukan gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kurban itu ndak talo cie apa seorang-seorang di rumah itu ndak usah, seorang saja cukup gitu. Di rumah awak 25, seorang saja dia Allah cukup. Boleh. Oh kalau mampu awak mungkin awak di rumah itu ada 25. Awak balik saja jawi cie, dia enggak pengurus. Boleh. Ndak harus 7 lah doh. Jawi saja sih kualah doh. Kami waranang kami 5 nya ke dia lahnya. Nggak ada orang siapa melarang, nggak ada melarang lah. Saya lihat Parman Awas dulu waktu beli duit itu, siapa minta jawi sudah dia kan, beliau orang mana tuh rumah itu, banyak korban beliau kan. Saya lihat Ismail Nabi Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim kan sejarah kan Ismail satu, ada istri, ada suami, gitu. Jadi korban itu satu boleh, kalau mampu ada kelapangan rezeki beberapa orang di atas rumah tuh boleh juga, nggak apa-apa. Oh, mengorbankan orang tua juga boleh, enggak apa-apa. Gitu. Baik, Bapak Ibu. 1 menit ada yang bertanya, kalau enggak kita tutup. Hari jam 10 lah. 9 PWL. Enggak, itulah apalah dingin, Pak itu. Baik, kalau tidak ada demikian saja. Mohon maaf tersinggung andai kanai atau lantuang andai turun dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang ngalu irono pici dek kurang koni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah kadang-kadang kita jarang ketemu, paling-paling kita ketemu dalam acara-acara yang seperti ini. Mudah-mudahan kau dapat nyawa kedepannya lagi seluruh peserta kongsi masuk ke dalam grup. Kemudian kalau seandainya memang alun nado yang belum masuk, mari kita masukkan nama teman-teman kita. Kemudian itulah gunanya grup itu awak gue, grup di WA itu untuk memberikan informasi supaya kita lebih memudahkannya. Kadang-kadang awak ada yang jauh, ada yang tidak mungkin. Nah, kayak tadi kan kemarin kan hari Ahad Pak Lurah langsung men-share kan, langsung terbuka memang buat jawab. Nah, insya Allah Pak Lurah kan. Ya, jadi itulah gunanya kita saling bersama dan selalu dalam kebersamaan dalam kegiatan kita ini. Hidup dan meninggal ini tidak berpisah dari kita. Jadi kode pendaknya bersama-sama awak, tujuannya supaya